يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang membuat kita bertambah iman kepada Allah, bertambah semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya dapat judul dari teman-teman Al-Ikhwan tentang sabar tak berbatas. Sebelum kita ngebahas tentang bab sabar tak berbatas ini, coba teman-teman buka dulu Al-Quran. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah itu surat keberapa? Surat Al-Baqarah ayat 153. Saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Sampai 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu adalah lebih dari setengah cabang-cabang iman. Jadi kalau Nabi pernah menyampaikan bahwa iman itu ada sekitar 60-an cabang, bid'ah wa sittun, ada sekitar 60-an cabang iman, lebih dari 30-an cabang iman itu didapatkan dengan sabar. Kita mau jadi orang yang bertakwa, harus sabar. Mau jadi orang yang istiqamah, harus sabar. Mau menjadi orang yang taat, harus sabar. Mau menjadi orang yang mulia akhlaknya, sabar. Hampir seluruh cabang iman dalam agama kita itu didapatkan dengan sabar. Sehingga Allah sering tuh menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang sabar dalam ujian. Bahkan Allah membedakan orang mukmin dengan orang munafik itu dari sudut kesabarannya. Di surat Al-Ankabut misalnya Allah menyebut bahwa orang mukmin itu adalah orang yang sabar ketika diuji. Sedangkan orang munafik, orang yang mengeluh dan berputus asa terhadap ujian. Makanya bab sabar ini bab yang sangat penting sekali untuk kita dapatkan. Kita pelajari supaya Allah Subhanahu wa taala mengakui kita termasuk orang beriman. Karena nggak semua orang yang mengaku beriman itu ternyata benar-benar beriman. Banyak di Al-Quran ayat orang bilang kami beriman tapi kata Allah tidak beriman. Salah satunya tuh di awal surat Al-Baqarah yang terkenal. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Di antara manusia ada yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, kami beriman kepada Allah. Amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman kepada akhirat. Kata siapa? An-nas, kata orang, kata manusia. Kata kita. Tapi apa komen Allah? Jadi kita ngeposting, saya orang beriman. Tiba-tiba Allah nge-komen. Komennya, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Kalian mah bukan orang beriman. Gitu. Kayak ada orang lagi senang-senangnya main skate. Kan di antara brand-brand skate yang cukup terkenal itu ada majalah Tracer misalnya. Ada brand DC. Atau ada Vans. Orang kalau lagi awal-awal senang main skate kan suka pakai baju yang tulisan DC-nya gede gitu ya. Biar semua orang tahu bahwa saya mah anak skate gitu. Posting tuh. Posting di Instagram pakai baju DC. Atau pakai baju Tracer, topinya DC, sepatunya Vans. Jadi semua brand skate itu dipakai sama dia. Diposting di Instagram supaya orang ngelihat, wah ini mah anak skate banget nih. Tapi walaupun dia kayak gitu, kemudian dia naik di atas papan skate, kayaknya gayanya tuh nggak skate banget.
Apalagi kalau postingnya itu bukan foto tapi video. Begitu dia ngebose bahasa Indonesia apa? Jadi begitu dia naik di atas papan, cara apa ngebosenya, cara dia riding nggak ada trik, nggak ada apa-apa, kelihatan banget bahwa dia tuh maksa, bukan anak skate. Akhirnya yang punya majalah Tracer atau brand ambassador DC sama fans komen di bawah, lo kalau bukan anak skate nggak usah ngaku-ngaku gitu. Lo kalau bukan anak skate nggak usah ngaku-ngaku. Itu pernah tuh kemarin ada satu artis internasional yang cukup terkenal, cuma saya nggak mau nyebut namanya. Ini artis anak muda banget, penyanyi pop terkenal, pernah jadi paling ngehit. Followersnya tuh di atas 10 juta. Tapi dia bukan anak skate. Tiba-tiba dia pakai simbol Tracer, simbol brand skate, majalah skate, dan kayak seolah-olah dia pengen diaku bahwa saya mah artis yang senang main skate. Langsung dari pihak Tracer komen di bawahnya tuh, kamu kalau mau testing, tolong jangan pakai brand kita. Karena kamu itu bukan brand ambasadornya skate. Jadi bikin ilfil anak-anak skate yang lain. Ini gitu juga. Dia posting, amanna billah. Dia posting, asyhadu an la ilaha illallah. Dia posting, raditu billahi rabba. Dia posting kalimat-kalimat yang seolah-olah pengen diaku bahwa saya itu orang beriman. Dia posting gitu. Allah yang lebih tahu siapa hambanya yang beriman. Tiba-tiba Allah komen, kamu mah bukan orang beriman, jadi nggak usah ngaku-ngaku. Wa ma hum bimu'minin. Kurang lebih kayak gitu. Kalau saya senang main di laut, orang-orang kalau yang awal-awal belajar surfing tuh pengen pakai baju yang tulisannya Rip Curl, gede gitu ya. Rip Curl atau Quicksilver. Dan itu posting bahwa dia bawa papan, padahal belum bisa paddling. Apalagi sampai take off ngambil ombak. Bawa papan doang posting pakai Rip Curl, pakai Quicksilver gede, atau pakai brand-brand yang surfing. Akhirnya anak-anak surfer ngeliat itu jadi ilfil. Wah, dia mah bukan surfer. Pernah main di pantai, tiba-tiba foto ngeposting di sosial media kalau dia seolah-olah anak surfing. Akhirnya pada komen, lo gak usah ngaku-ngaku dah. Begitu juga orang yang komen, lo gak usah ngaku-ngaku. Nah, kalau dia nggak punya bukti bahwa dia orang beriman, maka Allah akan komen, wa ma hum bimu'minin. Atau ada orang yang ngefans sama DJ. Saya pengen jadi DJ terkenal. Cuman dia nggak pernah nge-DJ. Nyanyi juga soalnya fals. Main musik juga nggak ada yang bisa. Tapi pengen jadi DJ terkenal. Pakai alat DJ gitu kayak apa, earphone gitu. Saya nggak tahu apa namanya. Kemudian kayak berdiri di antara lighting yang gelap. Terus ada banyak lighting. Terus gini-gini. Padahal nggak bisa nge-DJ. Akhirnya DJ yang terkenal komen di bawahnya, nggak nge-like, cuma komen doang. Pernah manggung di mana? Nanya gitu sendiri gitu, sambil ketawa-ketawa. Yang lain semuanya pada ilfil. Ini orang yang namanya ngaku-ngaku. Maka ada juga di dalam surat Al-Hujurat, orang A'rabi bilang gini, qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ada orang Badui bilang ke Rasulullah, amanna, kami beriman. Kata Allah bilang ke dia, Muhammad kasih tahu ke dia, lam tu'minu, sama sekali kamu belum beriman. Kamu baru masuk Islam, belum beriman sama sekali. Karena iman belum terbukti dan belum ada di dalam hati kalian. Ternyata enggak semua orang yang mengaku beriman, Allah like. Dan semua orang yang nge-posting la ilaha illallah, Allah nge-like. Dan semua orang yang nge-posting raditu billahi rabba, Allah langsung nge-like. Enggak semua. Allah pengen lihat dulu postingannya ini benar belum nih. Dia kalau nge-posting video mainnya sesuai nggak dengan citra yang dia lagi bangun. Jangan-jangan kontras. Nge-posting seolah-olah dia anak musik underground, musiknya pengen ikut-ikut NoFX misalnya.
yang undergroundnya di Legend yang di luar negeri, saya mah pecinta NoFX sebutannya, saya supporter NoFX, fans NoFX gitu. Tapi bajunya warna-warni, terus orangnya tuh bersih gitu, rambutnya rapi. Wah, memang nggak NoFX banget. Harusnya anak NoFX-nya agak-agak ekstrim, radikal. Terus bahasanya kalau diposting bahasanya mah cool gitu. Harusnya kalau orang-orang yang beranda di situ bahasanya sebutlah killing it atau rap gitu. Tapi dia bahasanya cool, bukan rap. Oh, berarti mah dia bukan anak main. Cuman pengen jadi anak main. Kalau dia anak main mah kan kalau misalnya postingan bagus pasti postingnya komennya rap atau killing it atau so sick atau apalah istilah-istilah anak main. Ternyata dia pakainya bukan istilah itu, pakainya cool, keren, wah, begitu-gitu deh. Jadi ini istilah-istilah yang gak banget di dunia anak main. Sehingga begitu dia posting, dibantah sama yang lain. Oh, lo nggak anak NoFX, lo bukan Rosemary gitu kalau di Indonesia mah. Lo bukan anak musik. Begitu juga kita. Makanya Allah berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia berpikir akan dibiarin aja ngomongin kami telah beriman? Akan dibiarin aja ngaku-ngaku sementara dia belum diuji. Ada kemarin teman saya datang ke Surabaya ngaku-ngaku anak skate. Sampai di Surabaya sama anak skate diajak main. Kita main yuk. Itu ada skate park tuh di Surabaya. Kita nge-trick yuk gitu. Kan diuji tuh. Benar gak sih dia anak skate? Ternyata gak bisa. Akhirnya dicemooh. Ternyata kamu bukan anak skate banget. Gitu juga orang yang mengaku beriman. Nah, ujiannya apa? Ujiannya sabar. Kalau mau benar-benar mengaku sebagai orang beriman, yang harus kita posting di hadapan Allah itu bukan sekedar ucapan-ucapan, simbol-simbol, brand-brand iman. Brand iman itu la ilaha illallah. Brand iman itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Brand iman itu subhanallah. Kalimat-kalimat yang brandednya itu adalah iman semuanya. Ternyata nggak cukup ngeposting brand iman. Kita juga harus membuktikan bahwa kita layak dengan brand itu. Jadi pakai sepatu Vans tuh bisa nge-trick. Itu baru pakai sepatu Vans. Pakai Quicksilver, berarti dia pakainya harusnya papan shortboard kalau di surfing. Dan 3 fins-nya, 3 sirip di bawah. Kalau pakai Quicksilver, pakainya longboard, itu nggak Quicksilver. Quicksilver itu alirannya, mazhabnya shortboard. Dia nggak ngerti. Nah, artinya dia salah posting. Kita pakai semua brand-brand iman. Tadi, asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Semua brand iman kita pakai. Tapi kita nggak bisa apa-apa dalam keimanan. Nggak teruji. Berarti brand itu hanya pencitraan akhir zaman. Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Qul lam tu'minu. Kalian bukan orang yang pantas pakai brand itu. Karena kalian baru pakai simbol. Tapi belum menjiwai pesan atau karakter dari brand tersebut. Terus gimana kita? Kalau mau pakai brand iman, terus nggak bikin malaikat ilfil. Kita posting brand iman, malaikat ngeliat, bener dia dong, bener nih, nggak bikin malaikat ilfil. Kalau malaikat ilfil, apalagi Allah sampai marah, berarti nanti Allah nyebutnya itu bukan orang mukmin, munafik. Wa ma hum bimu'minin itu berarti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Fake kalau bahasa sosial media. Postingnya dengan brand tadi, fake-nya begitu. Plagiat, segala macam bahasa-bahasa sosial media. Ternyata nggak benar. Fake itu bahasa lainnya adalah munafik. Muna spasi fake. Itu bahasa Al-Qur'annya munafikun. Munafik. Bahasa sosial medianya muna__fake.
Muna_fake. Kenapa disebut fake? Soalnya nggak sesuai antara brand dengan karakter. Dianggap fake, bohong, yukhadi. Padahal hanya membohongi diri sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Pengen eksis, tapi nggak mau usaha. Pengen eksis, tapi nggak sejati. Bantuin. Tarikin rame-rame. Sama hati-hati kalau yang bawa anak takut naik tangga sampai ke atas dijagain. Oke, lanjut ya. Itu sama ya teman-teman. Saya cuma ngasih analogi doang, bukan mengubah materi, bukan mengubah konten. Karena saya di dunia senang main, senang jalan-jalan sama anak-anak muda. Jadi ternyata kebiasaan kita main itu sama berlaku juga di Islam. Jadi kalau etika itu kita jaga banget dalam dunia main, harusnya kita juga menjaga dunia etika itu dalam dunia Islam. Dalam belajar agama, dalam hubungan kita dengan Allah. Kita kan malu banget kalau ngaku-ngaku brand ambassador satu merek. Harusnya kita juga malu ngaku-ngaku menjadi brand ambassadornya Allah, cuman nggak pantas. Kalau gitu nggak usah ngaku-ngaku, sebelum kita buktiin dulu. Nanti begitu kita buktiin kalimat la ilaha illallah kita itu, langsung Allah like. How to get more like from Allah. Begitu kita posting la ilaha illallah, Allah langsung like. Kita posting hasbunallah, Allah langsung like. Kita posting la haula wala quwwata illa billah, langsung like. Begitu kita miss call Allah akan balik. Gimana miss call Allah? Ya Allah, kita baru mau nelfon Allah nih, langsung Allah tolong kita tuh. Kenapa? Allah udah peduli sama kita, Allah respect sama kita. Tapi kalau misalnya kita fake, kita miss call 10 kali juga nggak akan dibalas, siapa sih ini? Yang ada kita kegeeran. Ini karena kita Muna_fake. Nah, sekarang kita belajar gimana cara ngulik sabar. Biar sabar kita layak untuk bisa pakai brand-brand iman. Biar sabar kita tuh pantas disebut sebagai orang-orang yang brand ambassador tadi. Oh, ternyata dia mukmin sejati. Oh, ternyata dia anak main sejati. Oh, dia ternyata anak underground sejati. Gimana biar bisa gitu? Buktikan dengan kesabaran kita. Sabarnya itu harus luar biasa. Mungkin ada istilahnya sabar amatir, ada sabar pro. Tadi baru mulai main amatiran. Nanti makin jago, juara di banyak kompetisi, di banyak ujian, jadi pro kan. Makin sering juara, makin pro. Punya ranking di kelas dunia. Sebutlah kalau teman saya di Bandung ada namanya Pevi Permana, anak skate. Pevi Permana ini punya ranking di Indonesia, termasuk misalnya 10 besar. Kenapa bisa dapat ranking 10 besar? Karena di setiap kompetisi, di setiap pertandingan, dia sering juara. Lulus, gol gitu. Kalau main bola mah selalu menang. Akhirnya punya ranking, punya kelas. Begitu juga nanti kita di akhirat. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mukmin itu berderajat-derajat, punya ranking di mata Allah. Rankingnya dilihat dari mana? Dari seringnya dia juara dalam kompetisi. Kompetisi itu kita sebut dengan istilah musibah. Kompetisi itu kita istilahkan dengan bala, ujian. Itulah kompetisinya. Begitu dikasih musibah, begitu dikasih ujian, kita lulus, dapat satu bonus, 1 poin nih dari Allah. 10 kali diuji, 10 kali lulus, berarti 10 poin. Begitu sering lulus, nanti kita punya ranking. Ternyata dia ranking nomor 1 di dunia, mukmin terbaik. Kenapa? Gara-gara sering ikut kompetisi dan sering juara. Masalahnya kita pengen pakai brand itu, cuman nggak pernah berani ikut kompetisi. Ada kompetisi ini, nggak mau daftar. Kenapa? Takut diketawain. Takut menerima tanpa
tantangan. Akhirnya, apakah kita masuk ranking? Nggak pernah masuk ranking. Kenapa nggak pernah masuk ranking? Karena kita nggak pernah lulus kompetisi, nggak pernah juara. Minimal dapat 3 besar aja, konsisten di setiap kompetisi tingkat kota sampai tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional, kita akan punya ranking. Nama kita followers kita mulai banyak. Followers kita siapa yang akan terus memperhatikan postingan kita? Malaikat. Begitu kita ujian satu lulus, malaikat nge-follow. Si fulan tuh hamba Allah yang soleh banget loh. Malaikat sesama malaikat saling nge-mention. Malaikat saling mention. Malaikat ini mention, malaikat itu saling nge-mention. Akhirnya semua malaikat berfollow kita. Followers 100.000 dan jumlahnya tuh malaikat semuanya. Begitu kita ada masalah, malaikat ngedoain Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, ya Allah maafin dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah maafin dia, ya Allah rahmatin dia. Itu malaikat akan nge-follow kita kalau kita punya ranking. Kalau nggak punya ranking, kita mah nggak ada yang follow. Yang follow paling juga teman kita sendiri. Postingan baru 10. Kenapa 10? Orang nggak ada pertandingan. Followers 13. Following 2.000. Followernya banyak. Followersnya cuma 13. Kenapa bisa gitu? Karena nggak pernah ikut kompetisi. Takut dengan challenge, dengan tantangan. Itu yang jadi masalah kita sebagai hamba Allah. Kurang berani untuk tampil di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di sebuah kompetisi hidup yang kita sebut dengan istilah ujian, musibah, masalah, dan seterusnya. Dikasih ujian sakit, juara, dapat poin. Dikasih ujian pekerjaan, juara, dapat poin. Dikasih ujian sosial, muamalah, akhlak, juara lagi, dapat poin lagi. Dikasih ujian perasaan, juara lagi, poin lagi, terus saja ngepoin. Lama-lama punya ranking. Itu yang kita belajar dari sahabat. Analogi yang sama. Dan itu bukan dibuat-buat. Emang kayak gitu. Kehidupan sunnatullahnya udah kayak gitu. Dari dulu juga udah kayak gitu. Kenapa para anbiya itu ada rankingnya? Dari 124.000 nabi, kemudian yang kita hafal 25. Plus yang disebut di Al-Quran mungkin kayak Nabi Khidir. Terus Nabi Joshua. Nabi Joshua itu muridnya Nabi Musa yang di surat Al-Kahfi. Yusha bahasa Arabnya. Ada Nabi Yusha. Ada Nabi Daniel. Nah, di antara sekian puluh Nabi itu sebutlah 26 Nabi kayak plus dengan Nabi Khidir. Kemudian ada rankingnya. Ada yang namanya Ulul Azmi. 5 terbaik, terhebat, di antara terkeren di antara Nabi. Nah, kalau kita tanya, kenapa 5 orang Nabi ini, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW jadi terbaik? Karena mereka punya poin-poin sabar yang lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ujiannya lebih berat. Kesabarannya lebih luar biasa. Padahal ada nabi yang sabar dengan sakit, yaitu Nabi Ayub. Ada yang nabi sabar dengan istrinya, yaitu Nabi Lut. Tetapi tetap aja 5 nabi ini sabarnya di atas rata-rata nabi-nabi yang lain. Sehingga karena poin sabarnya tinggi, bukan cuma diaku sebagai hamba Allah yang mukmin, bukan cuma nabi, tetapi ulul azmi. Itu lewat sabar. Makanya kalau dibilang sesungguhnya iman itu sabar, sabar itu iman, benar juga kata ulama kayak gitu. Apa itu iman, Ustaz? Iman itu sabar. Sabar itu apa? Iman. Itu tau'anan. Itu kembaran tuh. Kalau kita mau bicara iman, wajib sabar. Kalau kita bisa bersabar, insya Allah itu didasari dengan keimanan. Jadi gimana caranya nih? Biar kita pas ngeposting brand-brand iman, brand-brand tauhid, Allah enggak komen kita dengan komen Muna_fake. Tapi komen Allah adalah ulaika humus shadiqun. Benar tuh kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin sejati. Senang gak sih kalau dapat komen dari orang-orang yang menurut kita keren? Dapat like sama komen dia. Karena saya sedang main laut, main air. Pernah saya ngeposting apa gitu di Instagram, yang komennya itu the perfect wave. The perfect wave itu
Instagram para server profesional tingkat dunia. Jadi di situ postingannya itu adalah ombak-ombak yang bagus di Hawaii, di Maldives, di Bali, di Mentawai, di Nias. Pokoknya The Perfect Wave itu postingan orang-orang yang pemain pro. Saya posting nih di Instagram saya. Tiba-tiba ada Perfect Wave komen. Wah, saya surprise banget tuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi GR sendiri gitu ya. Karena yang komen adalah The Perfect Wave. Coba kalau yang komen misalnya saya lagi posting sesuatu di Instagram saya. Yang komen yang nge-like-nya Kelly Slater. Legendnya server. Wah, pasti kan. Wah, GR langsung di-capture. Udah gitu diposting ulang capturannya. Saking bahagia. Anak musik juga gitu. Yang komen adalah misalnya anak musik country di Indonesia mah yang komen tiba-tiba adalah one false komen, like dan komen. Wah bagus suaranya. Oh langsung di capture, di posting ulang. Dan langsung dapat like banyak. Apa kita nggak bangga, nggak bahagia kalau kita nge-posting kesabaran, Allah yang nge-like, Allah yang komen, Allah yang ngasih kejutan buat kita. Sehingga kita bahagia banget. Saya pengen dapat more like from Allah dengan sabar. Saya pengen dapat more like from malaikat dengan sabar. Sampai bikin kita GR. Saking mencari like dan komen-komen yang baik dari Allah SWT. Like-nya Allah, komennya Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama dia, itu komennya Allah tuh. Wah, itu kalau perlu di-tag, di-capture. Komennya Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Capture ini lagi. Ulaika humus shadiqun. Capture lagi. Allah bilang lagi, ni'mal 'abd. Capture lagi. Kan banyak tuh komen-komen Allah kepada para nabi. Kata Allah tentang Nabi Nuh, ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, hamba yang bertaubat. Kalau Nabi Ibrahim inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi yang awwahun halimun. Awwah itu artinya da'a, suka berdoa. Kalau halimun yang menjaga amarah, itu Ibrahim. Kayak Allah bilang di surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi. Banyak kalimat-kalimat wadhkur. Ingat kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu hamba yang sangat beriman, siddiq, selalu membenarkan firman Allah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Atau nabi yang lain disebut dengan nabi yang sadiqal wa'di wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail selalu menunaikan janji dan Allah ridha sama dia. Ini kan komen-komen langit nih. Ini like dari Allah. Sehingga apa kita nggak bangga kalau kita bisa dapat itu? Gimana dapatnya Ustaz? Kan kita bukan Nabi. Nggak ada lagi komen-komen yang tertulis. Kita bisa mendapatkan itu dengan lawhah spanduk di surga. Kita nggak ngelihat itu di dunia mungkin. Tapi kita melihat itu di surga. Atau komen itu akan keluar lewat orang-orang saleh. Ada orang soleh ketemu kita bilang, Masya Allah, Masya Allah. Itu komen dari Allah. Lewat orang soleh. Ada orang beriman, orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Dekat sama kita. Masya Allah, dia bilang, Lillahi darruk. Lillahi darruk itu artinya, kamu tuh keren banget. Semoga Allah membalasmu. Barakallah. Itu kan komen-komen kan? Barakallah, Masya Allah, Lillahi darruk. Jazakallahu khair. Ini kalimat-kalimat komen yang datangnya dari Allah cuman dengan media sosial, yaitu manusia. Nggak pengenkah kita dapat komen itu dari ulama? Masya Allah, kata ulama, begitu kita baca Al-Quran, ulama kedengerin, dia terkesan, lalu bilang, Masya Allah, barakallah. Itu komen dari Allah. Kita rajin ke masjid, ketemu orang soleh, dia bilang, ini luar biasa, semoga istiqomah ya, barakallah fiqh, atau jazakallahu khair. Itu dapat komen dari Allah. Nah, kita akan mendapatkan semua itu dengan cara ngeposting lebih banyak action sabar kita terhadap masalah-masalah. Harus lebih sering juara di kompetisi hidup.
yang disebut dengan ujian, bala. Ini analogi sabar dan analogi iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus poin kedua adalah gimana caranya biar bisa sabar. Setidaknya dari para ulama diajarkan 3 cara supaya kita bisa sabar. Ini cara praktisnya biar sabar. Pertama, kalau pengen sabar, perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak sholat. Begitu kita masuk kompetisi hidup, ada masalah, langsung sholat. Wudu, sholat 2 rakaat. Terserah mau dikasih nama apa. Mau sholat sunnah mutlak, mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat galau. Sholat galau itu apa? Sholat istikharah. Itu sholat galau kan galau nih. Bingung mau milih yang mana. Bahasa fikih istikharah. Bahasa anak muda galau. Mau sholat request. Sholat request apa? Hajat. Mau sholat move on. Sholat move on teh? Taubah. Jadi pengen move on lah. Saya mau udah gak mau kayak gitu-gitu lagi ya. Saya mau yang lebih halal daripada saya banyak dosa. Udah move on aja deh. Lupain yang lalu atau lupain sesuatu yang gak dibolehkan sama Allah. Hijrah, move on, shift. Caranya dengan taubat. Terserah nama fikihnya apa, itu mah urusan fikih. Yang penting sholat aja. Sebelum kita ribut dengan fikih, oh ada itu boleh dan tidak. Belajar dulu nanti. Yang penting kita sholat. Kalaupun gak ada namanya, disebut dengan sholat mutlak, bebas. Selain waktu yang dilarang, boleh kapan aja. Begitu ada masalah, sholat. Karena para sahabat komen tentang Nabi SAW, kata sahabat, Annan nabiyya idza hasibahul amr faz'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah dikit, sholat. Ada masalah dikit, sholat. Ada masalah apa aja, minta sama Allah. Salillah walau minta kepada Allah walaupun cuma garam. Is'alullah. Minta sama Allah walaupun cuma garam doang. Aduh, ada jerawat. Salat Allahu Akbar. Jerawat salat? Ya. Ada masalah apa aja salat. Setelah salat kita minta, ya Allah, ini jerawat jadi menghalangi saya untuk datang melamar Allah. Jadi kapan saya mau menghijrahkan status? Orang mau melamar juga, jerawatan lo jorok orangnya. Ya ditolak gitu ya. Supaya nggak ditolak, ya udah salat dulu, minta dihilangin jerawatnya. Siapa yang pernah dapat penyakit kulit terus berdoa Allah hilangkan penyakit kulitnya? Uwais Al-Qarani. Kata Nabi, khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik generasi tabi'in adalah Uwais. Dari sebuah desa namanya desa Qaran di Yaman, sehingga kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarani. Kalau di kita sekarang kan ada Al-Bukhari ya. Ustaz siapa tuh? Yang Subki. Nah, Subki Al-Bukhari. Subki dari Bogor. Kalau saya karena orang Aceh, Hanan Al-Aceh. orang Aceh. Kalau di Bandung mah ada daerah namanya Antapani, berarti Al-Antapani gitu. Ini Uwais Al-Qarani. Dia punya penyakit di seluruh tubuhnya tuh kayak kudis gitu, kayak penyakit kulit. Terus dia doa, ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut. Supaya apa? Nanti kalau saya lupa kepada engkau, saya ingat penyakit itu, saya jadi bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akhirnya Allah sembuhkan kecuali di perut. Bayangin, enggak usah, jangan pilih-pilih kalau ke Allah mah. Udah aja semua yang kita butuhkan minta sama Allah, dari yang paling besar bahkan yang paling sepele sekalipun. Dan Allah tidak susah dengan dimintai banyak. Orang kalau kita minta banyak dia marah. Allah marah kalau kita nggak minta. Allah senang kepada hamba yang suka meminta kepada Allah. Karena meminta itu bentuk dari berserah diri kita kepada Allah. Sholat salah satunya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu menguatkan kita banget dalam sabar. Ada masalah dikit jerawat tadi, sholat. Kalau teman-teman yang tadi masih jomblo, wah saya harus tahun ini harus nikah. Kalau tahun ini pengen nikah, banyak banget sholat sunnah. Minta sama pemilik hati. Nanti pemilik hati yang akan mengarahkan kita kepada yang layak buat kita. Pengen menaklukkan hati cewek, minta sama pemilik hati si cewek itu.
Jangan menaruhkan hati calon mertua, minta kepada pemilik hati calon mertua. Jangan ngandelin harta dulu, ngandelin Allah dulu. Pakai jalur langit sebelum jalur bumi. Udah pakai baju keren gitu, udah parfum segala macam, sholat 2 rakaat. Ngapain? Mau ngelamar. Ditolak, sholat lagi, berarti tadi kurang khusyuk. Sholat lagi tuh, datang lagi. Sampai akhirnya, bukan cuma ditolak, diblok gitu ya. Kalau di sosial media mah. WA, nggak dibalas, sudah di-read. Telepon, jadi miss call, nggak diangkat. Akhirnya, mention di sosial media. Terus aja gitu, lama-lama di blok. Ya udah, cari lagi. Pokoknya jangan berhenti untuk meminta kepada Allah. Terus saja minta sama Allah. Sholat, termasuk sholat istikharah. Tapi by the way, sholat istikharah itu teman-teman, jangan dipakai untuk memilih antara yang halal dengan yang haram. Itu mah nggak perlu istikharah. Ada tuh, saya mau istikharah dulu ya. Ngapain istikharah? Ini lagi galau, mau pacaran apa mau nikah? Udah aja, itu mah nggak perlu istikharah. Pacaran nikah. Saya istikharah, begitu selesai istikharah. Ustaz, saya pacaran, kata Ustaz nggak boleh. Bukan maunya saya loh Ustaz, itu mah habis saya istikharah, jadi condongnya ke pacaran. Jadi nyalahin sholat istikharah. Itu udah nggak perlu diistikharahin, udah aja nikah. Istikharah mah untuk antara dua hal yang sama-sama halal. Cuman bingung mau yang mana? Istikharah deh. Nikahnya tahun ini atau tahun depan ya, itu boleh istikharah. Tapi menurut saya sih nggak usah istikharah, udah aja tahun ini lah, selama-lamanya. Tapi kalau mau istikharah pun boleh, karena dua-duanya juga mau nikah tahun ini boleh, mau nikah tahun depan juga boleh, nggak masalah. Yang penting halal dua-duanya. Kayak misalnya satu muslim, satu non-muslim. Itu mah nggak perlu istikharah, udah aja pilih muslim. Karena seorang muslim lebih baik di mata Allah. Budak muslim itu lebih baik di mata Allah daripada orang non-muslim yang merdeka kalau untuk pernikahan. Tapi kalau untuk muamalah mah kita bergaul dengan siapapun. Berakhlak mulia dengan siapa? Dengan siapapun. Tapi kalau bab nikah beda. Salat. Saya ada cerita tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya siapa? Zubair. Anaknya Zubair. Namanya juga Urwah bin Cerdas. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu adiknya Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Urwah bin Zubair divonis sama dokter kena penyakit sejenis kanker atau tumor di kakinya, sehingga kakinya harus diamputasi. Ini Urwah bin Zubair. Akhirnya para tim dokter, tabib ngumpul tanya kepada Urwah, kalau kita nggak mengamputasi kaki Anda, takutnya virusnya menyebar ke seluruh tubuh. Apakah kamu mau diamputasi? Artinya kamu akan kehilangan sebelah kaki. Kata dia, ya sudah, lakukanlah. Lillahi ma'aqa wa lillahi ma'akhal. Dia bilang, punya Allah lah apa yang Allah kasih, dan punya Allah juga apa yang Allah ambil. Kalau bahasa lainnya, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Kalau bahasa orang Arab mah, lillahi ma'aqa wa lillahi ma'akhal. Kalau orang Indonesia nyebutnya, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Udah, ya udah kalau gitu sepakat. Tanda tangan dulu dong. Tanda tangan ya. Zaman dulu. Tanda tangan bahwa dia siap diamputasi. Datang tim dokter, Urwah udah tidur. Tiba-tiba tim dokter ngasih minuman khamr. Kata dokter, Urwah minum ini dulu. Kata Urwah, buat apa itu? Apaan itu? Ini khamr. Ngapain saya minum itu? Biar kamu pingsan. Jadi kayak orang teler gitu. Sehingga gak ngerasain kaki kamu diamputasi. Kata Urwah, demi Allah, saya tidak mau mendapatkan kesembuhan dengan cara yang haram. Saya gak mau minum itu. Kata Urwah. Oh gitu ya. Ya udah deh, ganti aja. Ini aja nih, bius lokal. Nggak perlu sampai bius total. Apa itu bius lokal? Maksudnya supaya kamu nggak ngerasain kesakitan. Kata Urwah, bukankah rasa sakit itu menggugurkan dosa? Bagaimana saya mau menghilangkan satu kesempatan digugurkan dosa dengan rasa sakit? Enggak, saya mah pengen digugurkan dosa, biarin aja sakit. Urwah, ini mah bukan cuma dicubit, sakitnya sakit banget. Gak apa-apa, makin sakit banget, berarti makin banyak dosa yang diampunin. Tadi tuh, juara di kompetisi sabar. Wah, gak mau minum khamar, gak mau dibius. Gimana tuh caranya? Ya udah, datangin banyak orang megangin Urwah. Kata Urwah, ini ngapain pegang-pegangin saya? Kata dokter, supaya kamu gak meronta-ronta.
Kata Urwah, nggak perlu yang gitu-gitu. Udah kalian pergi aja. Kalau mau dipotong kaki saya akan sholat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, saya akan mengingat Allah, akan zikir. Masa bisa? Dengan seizin Allah bisa. Saya akan tahan itu dengan sholat. Akhirnya, dia bilang, begitu nanti saya udah sholat, baru kalian datang ya. Yang Allahu Akbar sholat. Mulai dokter, ngiris kulit dulu. Udah selesai pisau kulit, ganti pisau daging. Kayak idul kurban gitu deh. Udah selesai idul kurban. Udah selesai daging. Yang terakhir yang paling sakit itu apa? Tulang, pakai gergaji. Manual itu loh. Gergaji besi itu yang kecil, itu pakai motongin tulang. Kan gergaji yang elektrik, enggak, pelan-pelan. Yang dengar aja dulu, apalagi yang ngerasain. Tapi Urwah terus saja mengatakan Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain dia sholat, tapi saya nggak tahu mana yang paling kuat riwayat yang jelas. Karena sholat atau mengingat Allah, dia menahan rasa sakit. Bukannya nggak sakit, tetap sakit. Cuman ketahan gara-gara sedang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar, orang yang menunaikan salat. Digergaji kakinya. Udah selesai digergaji, udah putus, baru Urwah selesai berzikir atau sholat. Kata dokter, Urwah belum selesai. Ini yang terakhir. Dan ini paling sakit. Ya udah, saya sholat lagi. Saya zikir lagi. Ternyata apa yang terakhir? Yang terakhir kakinya udah terputus yang masih berdarah. Dihentikan pendarahan dengan cara dicelupkan kakinya ke minyak yang sedang mendidih. Itu kisah nyata. Tabi'in. Salah satu tabi'in terkenal Urwah bin Zubair. Dimasukinlah kakinya ke dalam minyak mendidih, langsung Urwah mengatakan la ilaha illallah, pingsan saking sakitnya. Tapi dia tahan dengan zikir. Pingsan, pas sudah sadar dari pingsan, dia lihat kakinya, dia pegang, dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah memakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Selalu saya pakai kaki ini untuk melangkah ke rumah Allah, mencari ilmu dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dia yang mendahului saya ke surga, saya akan menyusul. Dia mendahului saya ke surga dan saya akan menyusul, kata Allah. Ini sabar yang kita dapatkan lewat sholat. Jadi begitu kita ada masalah, langsung sholat. Kalau orang-orang yang belum memahami Islam, mungkin pelampiasan dari masalahnya itu dia ke beer house. Dia dugem, dia jalan sama temennya, dia nonton, dia main misalnya. Kalau saya lagi ada galau gitu, saya akan ke laut dan mencari ombak yang paling gede, minta digulung sama ombak gitu ya. Kalau biasanya saya mau digulung sama ombak, bukan bereng, malah pengen digulung-gulung aja. Kenapa? Pelampiasan. Orang yang beriman, pelampiasannya, kalau lagi ada masalah, dia sholat. Makin berat masalah, makin panjang sholatnya. Makin banyak masalah, makin banyak rakaatnya. Makin besar masalah, makin lama sujudnya. Kepada siapa lebih baik kita kembali kecuali kepada Allah? Siapakah yang lebih baik dalam memberi jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala? Makanya salat itu harus jadi dalam tanda petik pelampiasan terhadap masalah-masalah kita. Ada masalah datang ke masjid. Ada masalah datang ke masjid. Dan itu ngefek banget loh. Masalah keluarga datang ke masjid. Nabi kan pernah itikaf di masjid, kalau nggak salah sekitar 29 malam atau 19 malam, 29 malam gara-gara lagi kecewa sama semua istri beliau. Istri-istri beliau semuanya pada sering mengganggu kenyamanan beliau dengan cemburu, menuntut, mengeluh. Akhirnya Nabi kecewa. Maka karena kecewa, Nabi mentahjir. Tahjir itu kalau bahasa kita mah pisah tempat tidur. Cuman pisah tempat tidurnya bukan di sofa, di mihrab. Jadi kalau kita pengen pisah tempat tidur, jangan cuma istri di kamar, kita di sofa. Kalau bisa di atas sajadah. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, ada sajadah untuk bersujud. Jadi pisah tempat tidur itu di atas sajadah. Bukan sholat tapi tidur juga. Sholat di atas sajadah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Setelah 29 malam, Nabi di atas sajadah di mihrabnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk memberi nasihat kepada istri-istri beliau. Satu persatu istri beliau datang kepada Nabi dan minta maaf. Selesai masalah, minta sama Allah. Jadi kalau kita lagi ada banyak masalah, makin sulit, makin harus dekat sama Allah. Kalau enggak, kita akan rapuh banget.
Orang kalau melampiaskan kesusahan dia ke entertain, pasti akan mencelakai diri sendiri. Makin banyak masalah, makin banyak ngerokok, kan makin menyakiti diri sendiri kan? Makin banyak masalah, makin banyak ngebir, kan makin menyakiti diri sendiri. Makin banyak masalah, makin sering jalan-jalan, kan menyakiti dompet sendiri kan? Jadi makin banyak masalah kalau kita hanya melampiaskan dengan cara entertain, itu sebetulnya nambah masalah. Tapi kalau kita menjadikan entertain sewajarnya, bukan pelampiasan. Kalau pelampiasan kan pasti nggak wajar ya. Sewajarnya doang. Entertain mah jalan-jalan sewajarnya. Selama bukan haram. Kalau memang haram ya. Sekedar misalnya hiburan-hiburan yang masih mubah. Sewajarnya masih mending. Tapi jangan jadi pelampiasan. Karena nggak akan sehat. Harusnya pelampiasan kita itu sholat. Makin banyak masalah. Makin nambah rakaat sholatnya. Sholat sunnah. Nambah tahajud. Nambah witir. Nambah duha. Nambah sholat mutlak. Nambah qabliyah. Ba'diyah. Dan seterusnya. Terus aja nambah. Itu pelampiasannya. Makin banyak masalah, sujud yang lama. Coba deh, ketika ada masalah, sujud yang lama. Allah akan kasih kita jalan keluar. Dan jalan keluar pertama Allah untuk orang yang datang kepadanya apa? Bukan diselesaikan masalahnya, tapi dikuatkan hatinya menghadapi masalah. Itu jalan keluar pertama. Jadi jangan juga pragmatis. Begitu datang ke Allah, mana kok hutang saya belum lunas? Mana kok sakit saya belum sembuh? Bukan gitu cara Allah menolong hambanya. Allah kalau menolong hambanya yang pertama ditolong itu hatinya. Bukan masalahnya diangkat, tapi hatinya dikuatkan. Kenapa hatinya dikuatkan? Supaya dengan hati yang kuat itu nanti Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat rankingnya di surga atau derajatnya di surga. Itu yang pertama ditolong. Jadi kayak begitu ada masalah, langsung datang ke hadapan Allah, Allah tolong hati kita, langsung digenggam sama Allah. Ya muqallibal qulub. Di dalam genggaman Allah hati setiap hamba. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tuh bisa apa aja. Dan setiap malam, terutama sepertiga malam terakhir, Allah itu turun ke langit dunia terus bertanya kepada kita, hal min dhi hajah? Adakah di antara hambaku yang punya masalah? Curhat-curhat sama aku. Hal min taib? Adakah di antara hambaku yang pengen bertobat? Ayo istighfar. Aku ampunin semua dosa kalian. Walaupun dosa kalian memenuhi langit dan bumi. Fala ubali. Aku tidak peduli sebanyak apa dosa-dosa kalian. Enggak peduli. Dihapusin semuanya. Jadi ada masalah, datang sama Allah. Istighfar, munajat. Munajat mah masa kita curhat. Ilahi. Allah bilang gitu sama Allah. Ada apa abdi? Ada apa wahai hambaku? Gini nih Allah ada masalah dikit nih. Saya mah lagi galau berat. Oh ya Allah. Kan galau mah masalah hati. Allah yang menggenggam hati. Udah deh. Tolong jangan bikin lagi saya. Jangan biarkan saya galau. Kasih saya kejelasan Allah. Kejelasan. Besok tiba-tiba jelas hidup kita. Jelas putusnya. Love and gitu. Artinya datang sama Allah, Allah pasti akan tolong hati kita. Pertama ditolong hatinya, kedua diselesaikan masalahnya, ketiga Allah jadikan dengan masalah itu kita semakin matang, mengalami kematangan spiritual dan pemikiran. Semakin arif, semakin bijak, semakin wise. Sholat. Makanya Nabi kalau capek bilang ke Bilal gimana? Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi begitu Nabi bilang gitu, Bilal langsung hayya 'alas shalah. Para sahabat langsung, istirahat, senang. Jadi istirahat mereka itu sholat. Kalau capek kerja, mereka istirahat dengan sholat. Kalau kita udah sholat, istirahat dengan cara makan. Mau istirahat dulu, kenapa? Capek, sholatnya terawihnya panjang banget gitu. Kita istirahat dari sholat. Kalau mereka sholat untuk istirahat. Makanya Nabi bilang, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Allah Akbar, Allahu Akbar. Semuanya pada semangat lagi, sehat lagi. Jadi dapat refresh spiritual. Langsung wudu segar, kemudian sholat. Begitu selesai sholat, tapi kita lanjutkan kerjaan gitu. Bukan, kok kerja lagi sih, belum istirahat, enggak baru selesai sholat. Ini kita banget tuh mah. Kalau dulu mah sholat, istirahat. Jadi coba belajar jadikan sholat itu sebagai rehat. Capek masak,
Udah seharian masak, sholat gitu. Pulang kerja, sholat dulu gitu. Bukan, aduh baru pulang udah azan nih. Baru juga narik tas, udah Allah Akbar. Dan muazinnya emosi gitu. Harusnya muazin mah yang nyaman suaranya yang buat orang tuh ke masjid itu jadi semangat, bukan buat orang jadi kesel ke masjidnya. Dengar azan jadi malah yang berutu. Kenapa? Suaranya rock and roll misalnya. Kalau azan harus pakai irama-irama yang slow. Kalau perlu ada slow motionnya. Jadi biar bikin orang yang mendengar semangat ke masjid. Jadi bukan baru azan lagi. Ini ngerasa azan itu beban bukan istirahat. Maka tidak akan bisa belajar sabar kalau kayak gitu. Coba belajar menjadikan salat itu sebagai raha. Raha itu bahasa Indonesianya rehat. Istirahat bahasa Indonesianya istirahat. Satu ya dari 3 tips. Kedua, kalau pengen sabar yang praktis tuh gampang banget. Coba sering-sering ngelihat ke bawah. Dan itu tips yang udah selalu disampaikan oleh para penceramah dari hadis Nabi. Dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Dalam urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat ke bawah itu gampang sekarang. Kita punya sosial media yang ngeposting keadaan saudara kita di Suriah, di Palestina itu kan banyak kan. Bagaimana seorang kakak memeluk adiknya, dua-duanya meninggal karena tertimbun dengan bangunan yang dibom oleh Rusia dan orang-orang Syiah misalnya. Akhirnya mereka pelukan, meninggal dunia lagi di dalam rumah. Kita mah asik hidupnya, bisa main, bisa jalan, bisa kerja, bisa tidur dengan keluarga, bisa weekend. Masa cuma masalah macet aja ngeluh? Mereka mah bukan lagi macet, udah dibombardir di Palestina. Di Palestina itu anak kecil mau sekolah belum tentu bisa pulang ke rumah, bisa jadi pergi sekolah dan pergi selama-lamanya. Ditembak sama snipernya Israel, tiba-tiba anak kecil sebelah kepalanya hancur. Kena senapan snipernya Israel. Banyak yang pergi sekolah nggak pulang lagi, ditangkap, penjara 20 tahun. Setelah 20 tahun dia pulang, keluarganya udah nggak ada. Kita hidupnya jauh lebih nikmat daripada mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau pengen bersabar, lihat. Jadi kita tinggal ngebuka Instagram kita, searching atau lihat di banyak grup. Kadang-kadang suka ada yang nge-broadcast gitu di Suriah, di Palestina, di Myanmar, terkatung-katung di tengah lautan. Atau di dekat rumah kita di Indonesia. Lihat yang kemarin saya Garut. Lihat juga di tempat saya dulu tsunami. Lihat di sekeliling kita banyak orang miskin yang tidur di emperan toko di bawah jembatan. Lihat banyak orang yang kelaparan. Di TV juga ada andai aku menjadi orang pinggiran. Kan acara-acara gitu banyak tuh. Bukankah itu cara kita untuk melihat ke bawah? Atau mau lihat langsung, kita bisa datang ke orang yang sedang sakit. Kita menjenguk orang sakit, belajar sabar. Saya kalau dibawa istri saya ke orang-orang yang banyak kena kanker, pasien-pasien kanker yang kurang mampu, saya nggak berani ceramah. Istri saya kadang suka bilang gini, nanti tolong nasihatin mereka ya. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Nah, orang saya kalau diuji kayak gitu juga belum tentu sabar kayak mereka. Malah saya malu kalau datang ke pasien-pasien kanker tuh. Karena kebetulan istri saya sering nanganin pasien kanker. Kalau kita datang ke pasien kanker, saya malu malah. Jadi saya duduk aja di pojok gitu. Dan pasien-pasien itu nggak tahu kalau saya ustad. Dikira ini supirnya istri saya gitu. Datang duduk aja di pojok. Kenapa pojok gitu? Malu saya sama mereka. Mereka dikasih ujian seberat itu nggak malu. Saya nggak ada ujian kadang-kadang malu. Kan malu kan? Akhirnya jadi lebih sabar kalau ada masalah. Lihat ke bawah. Sering-sering membuka mata kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik di Indonesia, apalagi yang di luar negeri yang luar biasa ujiannya. Jadi kuat sabarnya. Dan yang terakhir, saya kalau ini maaf kalau kebanyakan analogi contoh-contohnya di surfing itu yang saya tahu aja karena saya suka main itu. Di surfing itu kalau di Instagram ada namanya IG-nya Cook Slam. Cook Slam tuh Instagram surfing khusus yang fail, yang gagal. Yang gagal, yang dimakan hiu, itu ada di Cook Slam. Jadi begitu naik take off ngambil ombak, kegulung. Masuk Cook Slam. Ada yang ketabrak sama teman-temannya sama yang bawa papan, masuk ke situ. Jadi pas saya ngeliat itu jadi ngerasa, kalau saya cuma capek doang pedal, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang main di karang. Ombak mah ada yang di pasir, ada yang di karang. Kalau di karang tuh lebih bagus, nggak bentuknya nge-shape. Kalau di pasir biasa. Saya mah mainnya di pasir, begitu gulung ombak sekali, paling-paling kehantam di pasir, kegores dikit lah.
Kalau yang di karang itu bisa sobek, kepalanya sobek kayak gitu, masih mending saya mah nggak ada apa-apanya, semangat lagi. Begitulah hidup. Makin sering ngeliat orang yang lebih susah, makin kita survive, makin tough jadinya. Cari orang-orang yang lebih susah dari kita. Dan itu nggak jauh kok, nggak susah darinya. Yang ketiga, pengen sabar, kita harus belajar memahami janji-janji Allah terhadap orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Allah akan mengampuni dosa mereka dan menyayangi mereka. Allah akan memberikan kepada mereka nanti di akhirat satu mimbar khusus, namanya mimbar orang-orang yang sabar. Masuk surganya khusus dan seterusnya. Janji-janji. Kalau kita sabar nanti kita akan dapat ini. Kalau kita sabar kita akan dapat jalan keluar. Kalau kita yakin itu, kita akan betah banget. Kayak orang skate yang rajin ngulik trik. Wah, mikirin trik itu, ngulik trik harus kayak gini, harus kayak gitu. Terus saja jatuh berkali-kali. Dia ulik, kenapa? Karena dia tahu kalau udah bisa nanti juara di kompetisi. Kalau juara kompetisi naik ranking. Ngulik trik. Orang yang musik, mikirin lagu apa, lagi komposer gitu ya, mikirin lagu baru atau lagi apa, coba latihan dulu sebelum perform. Karena dia yakin kalau udah sering latihan, insya Allah nanti pas perform bisa perfect. Jadi kalau kita tahu keutamaan dari sabar, kita akan bersyukur ketika dikasih masalah justru. Cuman setidaknya kalaupun belum bisa bersyukur terhadap masalah, minimal kita bisa tabah. Oh, nggak apa-apa dikasih masalah, karena Allah pengen kasih ini. Di balik kesusahan selalu ada kemudahan, selalu tuh. Teman-teman tahu pohon alpukat? Kalau buah alpukat tahu kali ya. Kalau pohonnya pernah? Apa yang terlintas pertama kali dalam benak teman-teman kalau diomongin pohon alpukat? Banyak ulat. Itu terkenal tuh. Lebih banyak daripada jambu dan mangga itu alpukat. Tapi tahukah kita kenapa alpukat itu banyak ulat? Karena ternyata, ini saya ngobrol sama seorang petani alpukat, saya bilang, dia kasih saya alpukat enak gitu. Terus saya bilang, wah, dari mana nih? Dari kebun Ustaz. Wah, Masya Allah punya kebunnya. Ustaz mau saya kasih benihnya nanam di rumah satu. Enggak mau, kenapa? Banyak ulat. Nah, kata dia, Ustaz berarti nggak ngerti apa itu alpukat. Pikir, gitu ya. Apa itu alpukat? Kenapa banyak ulat? Saya tanya, kenapa emang? Jadi alpukat itu ya, begitu tumbuh buah yang benihnya, keluar buahnya, itu langsung muncul ulat bersamaan dengan buah. Dan ulat itu jumlahnya sama dengan jumlah daun, atau bahkan lebih. Dia akan makan semua daun-daun di pohon itu. Sehingga ketika dia sudah selesai makan semua daun, sampai habis daunnya, ulat itu kekenyangan dan mati, jatuh. Ternyata alasan Allah mengutus ulat untuk memakan daun, soalnya kalau udah tumbuh buah dan daun ini akan bersaing dalam mengambil nutrisi dari pohon alpukat. Sehingga kalau daunnya masih ada, buah nggak akan maksimal tumbuhnya, nggak akan baik, nggak akan ranum. Supaya buahnya sempurna, maka daunnya harus habis. Caranya dimakan oleh ulat. Jadi ulat itu lagi ngebantu manusia untuk memunculkan, memproduksi buah yang terbaik dengan cara makan daun. Sebab begitu misinya selesai, dia bunuh diri. Kalau ada 1-2 ulat yang masuk ke rumah kita, jangan mengeneralisir, menjudge semua ulat itu ahli bid'ah. Wah, ini semua ulat ahli bid'ah nih, nggak sesuai dengan tuntunan. Dan tuntunannya makan daun ketika masuk ke rumah. Semuanya kita generalisir, kita habisin, nggak boleh. Paling-paling 1-2 ulat yang masuk ke rumah itu karena terbawa angin. Bukan sengaja, saya malas makan daun, saya pengen makan nasi, masuk ke rumah gitu. Nggak mungkin. Pasti ke bawah angin. Makanya bersabar. Nah, kita mau fokus dengan ulat atau mau fokus dengan buah. Kalau orang tahu buahnya akan ganteng banget dengan cara ada ulat, maka dia akan bersabar dulu. Nggak apa-apa deh banyak ulat, nanti juga dia mati sendiri. Yang penting saya dapat buah yang besar, yang bagus, yang sehat. Kecuali kita berpikirnya caranya terlalu instan. Daripada repot-repot beli aja di supermarket. Hidup kadang nggak seperti itu. Tidak ada supermarket kehidupan. Jadi nggak ada pilihan beli yang udah dijual. Yang ada adalah mau kita semprot semua ulat sehingga mati dan kita nggak punya masalah, tapi tidak punya buah yang baik. Atau kita bersabar dengan ulat itu sampai mati sendiri, lalu kita akan mendapatkan buah yang baik. Itulah hidup. Kalau kita tahu apa di balik suatu masalah,
kadang kita akan bersyukur ada ulat-ulat dalam kehidupan kita. Ada ulat ini, nggak apa-apa deh. Kalaupun nggak berani bilang alhamdulillah, minimal nggak apa-apa deh gitu. Karena ada orang ketika dapat musibah bilangnya alhamdulillah. Kan hadisnya gitu. Ada seorang laki-laki yang anak semata wayangnya, kesayangannya meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat maut dan Allah lebih tahu jawabannya. Kata Allah, ya malaikat, siapa yang kau cabut nyawanya? Kata malaikat, anak bayi. Apakah itu anak satu-satunya yang dimiliki oleh ayahnya? Ya, ya Allah. Apakah dia sangat sayang kepada anak itu? Ya, ya Allah. Bagaimana sikap ayahnya ketika tahu anaknya meninggal? Kata malaikat, ayahnya mengatakan, alhamdulillah, fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah. Milik Allah ya Allah berikan dan milik Allah ya Allah yang ambil. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, saksikanlah. Aku mengampuni semua dosa hambaku itu dan menjanjikan untuk dia sebuah surga. Dan di dalam surga itu ada istana namanya Baitul Hamdi. Istana pujian. Cuma agak susah kita kalau dapat musibah bilang alhamdulillah. Apalagi kalau teman kita yang dapat musibah, gua baru putus, oh, alhamdulillah, bahaya itu. Baru putus di alhamdulillahin kan bahaya ya. Oh ternyata ada karaknya gitu. Ada teman kita yang dapat musibah, anaknya meninggal atau dapat musibah apa gitu, ada keluarga yang meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bakalan digebukin. Cukup buat kita sendiri aja. Kalau ada masalah, alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi. Buat kita sendiri aja. Untuk orang lain, alhamdulillahnya pelan aja. Innalillah, alhamdulillah udah duluan gitu. Ini kalau nggak mampu pun bilang alhamdulillah, minimal kita bilang innalillah. Dengan demikian kita udah menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan 3 tips ini bisa kita terapin dalam hidup kita. 1, banyak-banyak rukuk, sujud atau sholat. 2, lihatlah ke bawah. 3, fokuslah kepada kebaikan setelah ujian, jangan kepada ujiannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih tabah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Tanan Artaki atas sharing ilmunya. Gimana kawan-kawan, seru banget ya Ustaz. Bahasa-bahasanya kita banget ya. Mungkin kepada bapak, kepada ibu-ibu mungkin bisa dipakai untuk upgrade komunikasi sama anak-anaknya. Jadi mungkin pulang dari kajian apa bisa minta tolong anak-anaknya untuk bikin akun Instagram atau akun Twitter gitu. Jadi nanti bisa mention-mentionan gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan dulu dari Iwan dan Awatnya dulu. Mungkin dari Iwan ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustaz apa Beb? Atau dari Awatnya mungkin ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Aini ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kan kalau yang kita tahu mungkin beberapa orang akan berpikir sabar itu ya udah hadapin aja atau lebih kayak pasrah gitu, diem aja. Sedangkan ada yang bilang kayak petani untuk sampai dapat panen itu dia melakukan kayak penanaman, terus dipupuk dan dipanen itu termasuk bersabar. Nah, sebenarnya sabar tuh yang kayak gimana? Apa emang harus kita pasrah aja? Kita harus do it gitu, harus do something gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana maksud dari sabar atau praktek sabar itu sendiri? Kalau tadi mungkin baru dibahas how to bersabar, kalau sekarang sabar itu apa gitu ya? Apakah hanya dengan pasrah dan pasif, diam aja, atau do something? Ada 3 nih makna sabar teh. 1, tidak mengeluh. Kalaupun terlanjur mengeluh, karena itu kadang manusiawi, jangan sampai kita dikenal sebagai tukang ngeluh. Sesekali mengeluh itu wajar.
Tapi jangan sampai menjadi tukang ngeluh aja. Menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam aja intinya. Ini ngeluh. Nggak bersyukur sama sekali. Yang dilihat fokusnya kepada yang kurang aja, yang nggak dia dapetin aja, yang nggak nyaman aja yang dia fokus. Sedangkan yang lebih, yang baik dia nggak fokus. Jadi makna sabar itu pertama, sesedikit mungkin mengeluh. Ada masalah, kayak misalnya mau jalan, hujan, bukan hujannya yang buat dia mengeluh, tetapi dia, kalau hujan berarti cari payung atau siapin jas hujan. Itu kan ikhtiar ya. Tapi nggak mengeluh. Hujan kemarin hujan, hari ini hujan terus gitu ya. Ini namanya ngeluh. Allah kayaknya nggak tapi gitu. Ini saya pengen hijrah. Saya baru pertama nih mau tayang tapi hujan. Baru pertama mau tayang hujan lah gitu. Padahal ada musim hujan. Ini ngeluh namanya cari. Atau lo sih ngambil jalan ini nih, udah tahu jalan ini macet masih diambil jalan ini, kenapa nggak naik tol aja tadi, segala macam cari kambing hitam, ngeluh namanya. Kedua, sabar itu nggak putus asa dalam arti menunggu datangnya jalan keluar. Karena Nabi mengatakan, intidharul faraj min indillah ibadatun. Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah. Menunggu doang, nunggu sakit sampai kita sembuh, kita nunggu nggak mengeluh, itu ibadah. Jadi bagi orang sakit, kalau dia nggak mengeluh dan sabar, setiap detiknya itu kayak orang berzikir atau sholat sunnah, karena ibadah bagi dia. Intizarul faraj, menunggu datangnya pertolongan Allah, nggak putus asa menunggu. Kalau disuruh tunggu setahun, berarti setahun ibadah. Disuruh tunggu sebulan, berarti sebulan ibadah. Gimana makin lama masalah, makin lama beribadah. Dia paham itu, menunggu. Yang kedua, setelah nggak ngeluh, terus menunggu. Yang ketiga, baru terus mencari jalan keluar dengan ikhtiar. Itu sabar. Orang yang nggak sabar berarti udah nggak mau ikhtiar yang Allah ridhoi. Dia ikhtiarnya ikhtiar pragmatis, sebut sakit. Pertama dia nggak terlalu banyak ngeluh, paling bilang aduh sakit, nggak bilang ini sakit kok nggak sembuh, nggak ngomong gitu. Apa sih maunya Allah, nggak ngomong gitu, cuma bilang aduh sakit, wajar. Kemudian dia menunggu, sabar aja sampai sembuh. Ketiga, dia berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang syar'i, yang Allah ridhoi. Contoh, ke dokter secara medis konvensional atau ke holistik dengan cara terapi atau herbal atau mungkin dengan cara ada terapi-terapi khusus. Yang penting masih syar'i. Kalau dia udah mulai putus asa itu kelihatan dia mulai datang ke paranormal, ke dukun, orang pintar. Ini berarti udah putus asa. Ikhtiar juga, cuman ikhtiarnya tidak diridhai oleh Allah, berarti dia udah gak sabar. Jadi nggak ngeluh, nggak putus asa dalam menunggu datangnya jalan keluar atau pertolongan Allah. Dan yang ketiga, ikhtiar yang syar'i. Kalau udah nggak syar'i itu artinya nggak sesuai dengan syariat, berarti dia itu bukan ikhtiar namanya, tapi ikhtibar. Tapi ada lagi nih definisi sabar di sisi Rasulullah. Kata Nabi, as-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu artinya atau dilihatnya di awal kejadian, itu sabar. Karena ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi mengalami musibah kematian. Saya lupa apakah suaminya, apakah anaknya yang meninggal. Pokoknya dia meratapi mayat di rumahnya, dia meratap gitu. Anakku, kamu masih kecil, kau udah meninggal, satu-satunya anak saya, segala macam dia meratap. Nabi takziah ke rumah mereka, berkunjung, ngejenguk. Begitu Nabi ngejenguk ke rumah mereka, kan laki-laki dan perempuan dipisah kamar tuh. Nabi ngomong dari balik dinding. Kata Nabi, ya mera'ah, ya amatullah, isbiri wa tasibi. Wahai ibu, bersabarlah dan harapkanlah kebaikan di sisi Allah, jangan mengeluh, kata Nabi. Kata ibu ini, sabar. Kamu ini nggak diuji kayak saya. Dia marah kepada Nabi karena nggak tahu kalau itu Nabi. Enak aja ngomong jangan ngeluh, jangan menatap. Kamu nggak tahu sih gimana perasaan seorang ibu dan seterusnya. Nabi diam, pulang. Begitu Nabi pulang, orang-orang bilang ke ibu ini, Bu, tadi tahu nggak siapa yang ngomong? Kata ibu tuh nggak tahu siapa yang nanya. Dia Rasulullah. Langsung dia merasa bersalah dan takut. Astagfirullahaladzim, berarti saya baru membentak Rasulullah. Langsung dia pergi ke rumah Rasulullah. Besoknya dia minta maaf sama Rasulullah. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya sabar itu di awal kejadian, bukan sekarang. Jadi begitu kita datang musibah, di situ kelihatan sabar nggak nih? Kalau panik berarti nggak sabar. Misalnya kita
dengerin orang mencela kita. Umumnya nggak enak gitu di jalan gitu ya. Woi, apa gitu keluar kalimat yang nggak enak, kalimat hewan misalnya. Akhirnya kita marah juga, dasar lu segala macam panjang jadinya. Ujung-ujungnya udah selesai, pulang. Pas sampai di rumah baru kita, astagfirullahaladzim, kok saya tadi gitu ya? Udah dong, saya mah sabar aja, nggak usah diladenin yang gitu-gitu. Itu namanya bukan sabar, itu namanya sadar. Beda sabar sama sadar. Kalau sabar di awal, kalau sadar belakangan. Kita sering sabar apa sering sadar sih? Sering sadar. Masih mending daripada nggak sadar-sadar ya. Dan lumayan lah. Cuma berarti kita belum tergolong orang yang sadar. Masih tergolong orang yang sadar. Sadar itu bahasa Al-Qurannya awabin. Orang yang kembali, orang yang bertaubat, orang yang memperbaiki. Tapi belum jadi orang yang muttaqin. Kalau muttaqin itu wal kafirin al-ghair, menahan amarah. Kalau udah marah terus lama-lama, ya udah deh, saya mah recovery aja, udah maaf ya, sorry, segala macam. Itu namanya sadar, masih mending lah. Tapi lebih baik kalau bisa kita sabar. Dari awal kejadian udah sabar. Begitu orang mencela kita, astagfirullahaladzim, udah gitu aja. Kalau orang ada yang berperilaku jahil kepada kita qalu salaman, kita berjalan dengan cara menebar kedamaian. Itu sabar. Tapi kalau udah ngamuk-ngamuk duluan, maksudnya, maaf ya kemarin saya kebawa emosi, itu namanya sadar, bukan sabar. Innama sabru inda sidlatil ula. Sabar itu di awal kejadian kata Nabi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ada dua yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana aplikasi sabar khususnya bagi pemuda atau remaja di mana saat ini sedang atau jadi tren yang namanya pacaran. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi sabar terhadap sosmed atau sosial media untuk bagi para pemuda khususnya remaja terhadap melihat sesuatu yang diharamkan dan memposting sesuatu yang mungkin dimakruhkan atau bahkan mendekati haram. Ini dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar buat youth, buat anak muda. Susah sih emang ya. Apalagi kalau jomblo itu emang ujiannya berat banget tuh. Saya pernah ngerasain saya. Makanya nikah tuh jangan lama-lama. Udah aja ketemu nikah yuk gitu. Udah nggak ada basa-basinya saking kebelet. Udah nikah dini deh, itu solusinya. Saya nggak mau ngomongin hukum, tapi saya mau ngomongin solusi. Kalau hukum nanti bisa tanya ke ustadz lain yang ahli fikih. Tapi solusinya nikah dini. Allah berjanji kok kalau mereka fukara nggak punya apa-apa, Allah yang ayyughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan saya buktikan itu. Saya nikah mah beasiswa. Orang sekolah doang beasiswa, saya nikah beasiswa. Beasiswa nikah. Artinya nikahnya dimodalin. Tapi nggak masalah. Modalnya gimana? Minjem. Gak usah khawatir untuk menikah. Gak mungkin Allah mencelakai orang yang pengen taat sama Allah atau beribadah. Nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Ya udah, ibadah aja. Saya nyesel, udah sholat. Gara-gara sholat, kehilangan sepatu. Gak ada hubungannya. Gara-gara kita taruh sepatu sembarangan, jadi hilang. Bukan gara-gara sholat. Gara-gara nikah saya jadi cerai. Lebih baik kita cerai setelah nikah daripada putus setelah pacaran dan kemudian sudah tidak lagi bersih misalnya. Makanya solusi yang paling baik itu adalah nikah. Gak usah khawatir. Masalahnya kita kadang-kadang yakin calonnya yang kurang yakin ya. Atau kita berdua yakin nih, calon mertuanya yang yakin. Itu yang masalahnya. Kita mah yakin banget, udah mantap gitu. Saya mau nikah tahun ini. Kata ceweknya, kita nikah yuk daripada kita gini-gini aja. Ayo, kamu emang udah siap. Allah yang akan mempersiapkan. Oh ya udah, bismillah deh kalau gitu, bismillah. Datang ke calon mertua. Calon mertuanya nggak mau, dia mau auzubillah begitu. Nah itu yang susahnya. Makanya yakin dan meyakinkan itu PR kita. Challenge-nya tuh yakin dan meyakinkan. Coba daripada fokus mikirin gimana pacaran yang romantis, mending mikirin nikah yang romantis. Nikah itu romantis banget. Pokoknya apalagi nikah dini ya, nikah di usia masih lagi semangat-semangatnya pacaran malah pakai nikah, itu keren banget.
kita jalan bareng, kita mesra-mesraan, kita ngapa-ngapain, itu semuanya diridhoi Allah. Pandangan mata aja berpahala. Gini aja sama pasangan kita, liatin, ngapain ya, lihat saya lagi ibadah dengan cara memandang kamu gitu. Kalau nikah, kalau pacaran, saya lagi, ngapain sih kamu lihat ke bawah, ada kehilangan duit ya? Enggak, saya mah lagi beribadah dengan tidak memandang kamu. Jadi kalau pacaran malah ibadahnya kalian nggak memandang, kalau nikah ibadahnya dengan cara memandang, kebalik. Kalau pacaran naik motor, kalau jauh dikit dong, jangan terlalu nempel gitu. Kita belum muhrim tahu kan gitu ya. Kalau nikah uang dapat dong, ini bayarnya nih ya. Berarti yang berpahala beda. Rugilah orang-orang yang melampiaskan hasrat cintanya tapi nggak berani pacaran. Rugi tuh. Kalau pengen cinta kita lampiaskan, kita ekspresikan menggeduk-geduk, udah nikah aja. Dan boleh apa aja lah. Dan diridhoi lagi sama Allah, berpahala. Tuh, satu. Kedua, sosmed gimana? Ujian di sosmed itu bukan cuma menundukkan pandangan sih. Jangan kepo. Karena menundukkan pandangan di sosmed justru gara-gara menundukkan pandangan jadi ngelihat. Jadi makna ghaddul basar di sosmed itu bukan menundukkan pandangan, tapi jangan kepo. Karena semua orang di sosmed pasti menundukkan pandangan. Kalau ke situ namanya bukan sosmed, namanya lagi baca papan tulis atau nonton. Nonton ke depan, sosmed ke bawah. Gini. Jangan kepo. Ada postingan kayaknya cantik nih, diklik. Keluar yang satu postingan, lama-lama ngeklik lagi akunnya, jadi keluar lebih banyak lagi. Nggak usah kepo. Kepo itu dalam bahasa Al-Quran ghaddul basar. Katakanlah kepada laki-laki dan perempuan, hendaklah mereka jangan kepo. Itu ayatnya surat An-Nur. Katakan kepada perempuan dan laki-laki supaya jangan yang kepo. Dan insya Allah kalau kita nggak kepo, akan terpelihara hati kita. Kalau terpelihara hati, akan khusyuk sholatnya. Ciri-ciri kita kurang jaga pandangan, ciri-ciri kita suka kepo adalah nggak khusyuk dalam sholat. Ciri-ciri kita suka ngepoin Instagram orang, kita malas ke masjid. Ciri-ciri kita suka ngepoin Instagram orang, kita malas beribadah. Kita malas duduk dalam taklim, kita malas berzikir. Itu ciri-ciri kita sedang kepo. Jangan kepoin orang lain. Tapi ujiannya bukan cuma itu. Ada ujian lain yang berat dalam sosial media. Apa? Ujian nahan komen. Apalagi hal-hal yang kontroversi kan suka postingan terus orang pada komen di bawah. Jadilah ruang debat, bukan ruang silaturahim. Harusnya sosial media itu adalah media untuk orang bersilaturahim, bukan media untuk memutuskan silaturahim. Itu juga ujian. Apalagi anak muda nih. Muncul satu postingan. Ada yang bilang, ekstremis, apa misalnya. Yang ini bilang, nggak usah nuduh sembarangan ya. Dia mah orang soleh dan segala macam. Rame, gitu kan ya. Intinya nahan amarah, nahan ego kita, nahan gengsi kita, plus nahan hawa nafsu kita. Insyaallah dengan gitu sosial media kita menjadi salah satu media yang membuat kita nambah kebaikan, nambah prestasi, nambah teman, nambah saudara. Jadilah anak-anak muda ini positif dalam menggunakan sosial media. Itu. Nah, benar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz bahwa pada hari ini satu ilmu yang saya dapatkan. Ternyata cara Allah memberikan ataupun dikabulkannya doa tentang kesabaran adalah dikuatkan hati kita untuk menghadapi sebuah kesabaran. Itu satu poin yang mungkin kadang kita kepenginnya kalau ada masalah Allah bantu menyelesaikan, tapi dengan cara bahwasanya dikuatkan untuk menghadapi ini juga sebuah alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Yang kedua, saya mau menanyakan bahwa di dalam ayat 153 Al-Baqarah tadi yang disampaikan, kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian saya mencoba bahwa di luar sana kami juga berteman dengan orang yang non-muslim. Mungkin orang Katolik, mungkin orang Kristen dan sebagainya. Dan kalimatnya sama, mereka juga mempunyai bahwa aku juga harus bersabar dengan sesuatu yang Tuhan uji.
adakah satu alasan ataupun mungkin musababnya kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas? Karena sesungguhnya manusia juga harus bersabar apapun mungkin agamanya ataupun penganutnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Allah ngasih pengkhususan dengan kalimat amanu, orang yang beriman, berarti di situ Allah sebetulnya lagi ngasih kita reward bahwa orang yang bersabar itu istimewa di sisi Allah. Dan orang yang beriman kalau bersabar ada pahala khusus di mata Allah. Kalau orang nggak beriman bersabar, Allah akan membalas dia di dunia saja. Kalau orang yang beriman dan bersabar, dia dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi Allah pengen memberi kita tawaran khusus yang nggak diberikan kepada orang umum. Allah bisa aja bilang, ya ayuhan nas, isbiru, wahai manusia, bersabarlah. Allah bisa ngomong kayak gitu. Tetapi omongan itu gak harus Allah secara khusus menyampaikan kepada mereka. Itu mah ajaran di setiap agama pasti ngajarin sabar. Cuman Allah gak ngejanjiin apa-apa untuk kesabaran-kesabaran di luar orang yang beriman. Paling-paling janji duniawi, kalau dia bersabar dia akan jadi orang yang dihormati, dia akan bahagia di dunia. Tapi Allah lagi ngomongin kepada hamba kesayangan Allah. Hamba kesayangan Allah ini pengen Allah perlakukan lebih. Karena pengen Allah perlakukan lebih, Allah kasih dia pelajaran yang lebih daripada yang lain. Hamba-hambaku yang istimewa, kesayangan aku nih, orang-orang beriman, bersabar ya. Kalau kalian bersabar, aku janjiin pahala yang lebih besar loh daripada yang lain gitu. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau ngasih kita janji yang tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya kepada orang beriman saja. Itulah untungnya menjadi orang yang beriman, sehingga dapat pahalanya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Kalau gitu apakah sia-sia orang nggak beriman bersabar? Nggak sia-sia. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, beriman atau tidak beriman. Cuman rewardnya beda. Kalau dibilang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau dibilang reward, itu beda. Antara anak kesayangan dengan yang bukan kesayangan orang lain. Antara kita memberi reward kepada anak sendiri dengan memberi reward kepada orang umum itu beda. Makanya itu untungnya menjadi orang yang beriman. Ya baik. Mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir lagi karena kita 15 menit lagi menjelang maghrib. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Sekalian lagi kami informasikan bahwa setiap Ahad pada asar Majelis Al-Ikhwan Masjid Al-Ikhwan mengadakan kajian yang kita mulai pada pukul 17. Insya Allah akan diisi oleh Ustaz Iqbal Siregar. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan kembali pada Ustaz? Oke, terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di saat Nabi Yunus, beliau berdakwah dengan sekian tahun, ternyata tidak mendapatkan jumlah umat yang banyak, sehingga Nabi Yunus pergi dari kampung itu. Makanya Allah membuat dia istilahnya cobaan dimakan ikan itu. Sedangkan setelah dimakan ikan itu dia minta sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya kesabaran Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan akhirnya Nabi Nuh bertaubat seperti itu. Nah, jadi untuk yang kita yang orang umat Nabi Muhammad, sabarnya di luar Nabi. Jadi kesabarannya sebenarnya yang biasa-biasa, orang dulu juga udah pernah melakukan, tapi kadang untuk anak muda kurang sabar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nabi-nabi itu bukan menjadi pembenaran. Kisah nabi itu pelajaran. Beda. Makanya Nabi Yunus itu setelah dikisahkan di beberapa surat, nanti di surat Al-Qalam Allah menutup surat itu dengan kalimat wala takun kasahibil hud idh nada wa huwa makdhum. Janganlah kamu seperti yang orang dimakan ikan. Allah aja nggak mau nyebut nama Nabi tersebut karena menjaga nama baiknya. Walaupun di surat lain nanti dikisahkan. Di situ Allah bilang, wala takun kasahibil hud. Janganlah engkau Muhammad seperti Nabi yang dimakan ikan. Artinya berputus asa, tidak tabah menghadapi ujian-ujian dari kaummu. Jadi kita
kalau kita membaca kisah Nabi Yunus, jangan sampai kita menyimpulkan, Nabi Yunus saja bisa nggak sabar, apalagi saya. Justru pelajarannya, janganlah saya seperti Nabi Yunus ketika itu. Bukan seluruhnya. Tapi setelah Nabi Yunus bertaubat, kemudian Nabi Yunus memperbaiki diri, Allah kasih Nabi Yunus 150.000 orang umat. Banyak setelahnya dapat umat. Dan by the way, Nabi Yunus bukan mau berhenti berdakwah. Kalau kita baca kisahnya, Nabi Yunus lagi ngambek sama satu kaum dan pengen cari kaum yang lain. Bukan nggak mau berdakwah lagi, bukan mau pensiun. Bukan resign. Allah, saya resign ya, saya udah males lah dakwah, saya mau dagang aja. Bukan. Nabi Yunus lagi ngambek dengan satu kaum yang memang keras kepala. Mungkin kalau kita jadi Nabi Yunus juga udah ngambek lebih dari Nabi Yunus. Nabi Yunus saja bisa ngambek gitu, berarti kan keras kepala banget nih kaumnya. Pengen cari kaum lain yang lebih baik. Ternyata Allah nggak ridho. Sehingga Allah kasih pelajaran. Dan Nabi Yunus mengakui itu kesalahan. Kalau Nabi Yunus saja mengakui itu kesalahan, berarti kita harus lebih mengakuinya. Jangan justru menganggap itu hal yang wajar. Tapi manusia lah, setiap melakukan kesalahan perbaiki. Dan satu tips dalam berdakwah, bersabarlah terhadap proses orang dalam berhijrah lebih baik. Kita jangan melihat sesuatu hanya di titik idealismenya. Harus idealnya begini, enggak. Tapi lihat titik progresnya. Dulu dia gimana, sekarang dia gimana. Itu udah keren. Tapi kalau ngelihat idealnya, masih jauh. Jadilah kita putus asa. Contoh, ngajarin istri. Istri kita nggak berjilbab. Idealnya kan berjilbab, syar'i gitu ya. Ternyata dia udah jilbab, cuma jilbabnya masih pakai lepas. Jangan bilang, sama aja lu, belum Islam, belum tuntas, belum utuh, masih munafik. Jangan lihat di situnya, lihat dia dulu nggak mau berjilbab, sekarang sudah mau walaupun masih buka lepas. Itu progres. Dalam dakwah juga gitu. Saya kalau dakwah di Bandung dengan pemuda hijrah, ada yang datang ke masjid nggak pakai jilbab, terus di masjid pakai mukena. Begitu selesai sholat, buka lagi dia keluar. Mau gitu aja udah keren. Karena kita lihat sebelumnya dia sholat juga enggak. Sekarang udah mau sholat walaupun jilbabnya masih mukena. Besok mungkin jilbabnya pas talim aja. Lusa udah berjilbab tapi belum syar'i. Lusanya lagi semakin lama semakin baik. Jadi lihat progres seseorang dalam berhijrah. Jangan lihat titik idealnya sebuah hijrah. Dengan gitu insya Allah kita akan sabar. Ustaz, satu lagi, apakah kata Imam Syafi'i itu benar bahwa pas waktu kita berdakwah itu kok jalannya enak aja ke depannya, apakah ada yang salah dakwahnya gitu? Enggak, jangan itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah kita menjalankan dakwah kita dengan ilmu atau hanya dengan mengada-ngada atau tebak-tebak. Kalau pakai insting doang nggak cukup, harus pakai ilmu. Allah kadang memudahkan dakwah, kadang Allah menyulitkan. Dan jangan kalau kayak gitu kesimpulannya berarti saya mah nggak mau dakwah yang gampang-gampang, mau cari masalah aja deh. Kita vonis semua satu kampung sampai akhirnya kita diusir. Dulu Nabi Muhammad juga diusir alasannya. Kita dimusuhin. Dulu juga Nabi Muhammad dimusuhin. Kita sendiri, berarti saya jadi ghuraba, orang yang asing. Beruntunglah orang yang asing. Jangan cari musuh. Kata Nabi, kalau ketemu jangan lari. Tapi kalau nggak ada jangan dicari. Ya, makanya kalau dimudahkan, alhamdulillah. Yang penting udah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau diberikan ujian, ya kita hadapin aja. Tapi saya yakin kalau kita sungguh-sungguh berdakwah, kayaknya dakwah itu memang jalannya para nabi rata-rata susah. Rata-rata susah. Kalaupun ada kemudahan, mungkin Allah tahu batas kemampuan kesabaran kita. Begitu naik iman kita, Allah tambah nanti ininya bebannya. Kayak orang fitness, awal-awal fitness mungkin bebannya masih setengah kilo, gitu ya. Wah enak nih. Begitu udah ngebentuk dikit ototnya nambah 1 kilo. Dan gini lama-lama 5 kilo. Gitu kan. Sesuai dengan kemampuan otot. Kalau sekaligus langsung dikasih 5 kilo, putus nanti ini. Baik. Itu juga mungkin Allah ngasih ujian ke kita. Baik, terima kasih Ustadz. Kita cukupkan karena memang sudah 10 menit lagi menjelang waktu maghrib. Mungkin ditutup dengan doa Ustadz ya. Kita tolong Ustadz. Pada Ustadz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا سميع الدعاء يا قاضي الحاجات يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Tetapi meskipun kami tidak layak, kami bukan hamba-Mu yang istimewa. Kami hanyalah orang-orang yang hina di hadapan-Mu. Meskipun rendah kedudukan kami di mata-Mu, tetapi Engkau Maha Rahman, dan dengan kasih sayang Engkau memberi kami petunjuk, sehingga hari ini kami bisa hadir dalam majelis-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu atas nikmat ini ya Allah. Sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan kami daripada duduk di rumah-Mu ya Allah. Sungguh betapa bahagia dan indahnya suasana dalam majelis-majelis surga di muka bumi, yaitu majelis ilmu ya Allah. Segala puji bagi-Mu atas nikmat ilmu hari ini. Segala puji bagi-Mu atas nikmat ukhuwah. Segala puji bagi-Mu atas nikmat hidayah. Segala puji bagi-Mu atas nikmat taubah. Segala puji bagi-Mu atas nikmat hijrah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Janganlah Engkau biarkan hati kami liar dan kembali kepada kejahiliahan. Bimbinglah kami setiap hari lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kelak kami menjadi hamba yang berpredikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul.
melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1, hari ketika Rasulullah wafat. 2, hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak,
fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?